Menteri Ketenagakerjaan mengungkap data PHK hingga 23 April 2025 mencapai 24.000 orang. Tingginya angka PHK pun disebut jadi salah satu faktor di berbagai daerah job fair atau bursa kerja diserbu para pencari kerja. Lantas, apa langkah konkret pemerintah? Indonesia dihantam badai PHK. Naiknya angka pengangguran dan sulitnya mencari kerja memaksa masyarakat banting setir. Demi bertahan hidup, lulusan bergelar sarjana bahkan harus bekerja tak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Salah satunya Reza Pahlevi, lulusan sarjana ilmu komputer yang beralih menjadi security sebuah perusahaan di Bandung. Terganjal dengan minimnya pengalaman dan batas usia, membuat Reza sulit cari kerja. Saya udah nyoba ngelamar ke beberapa perusahaan, mungkin karena pengalaman saya belum jauh juga, mungkin beberapa perusahaan juga ada yang nolak dan nggak mau nerima yang masih junior gitu. Terus mungkin ada juga sebagian perusahaan yang ada kriteria terkait batasan usia juga. Saya udah coba ngelamar nggak sesuai jurusan saya kayak komputer, kayak di admin staff biasa pun ternyata memang masih belum bisa gitu. Sulitnya cari pekerjaan sesuai latar pendidikan juga dirasakan Septi, seorang sarjana jurusan manajemen. Ditolak berkali-kali saat melamar kerja sejak lulus kuliah dari tahun 2003, Septi akhirnya beralih profesi menjadi petugas penanggulangan prasarana dan sarana umum atau PPSU Jakarta. Sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Sementara job fair alias bursa kerja di beberapa kota laris manis diserbu pencari kerja. Antrian panjang para pencari kerja terjadi Selasa 6 Mei lalu di gelaran job fair pemerintah Kota Jakarta Pusat di Gor Johar Baru dan Gelanggang Remaja Kemayoran. Mereka yang mencari kerja datang dari beragam latar belakang, mulai dari pelamar kerja baru hingga pekerja yang ingin mendapat penghasilan lebih baik. Tak hanya lowongan perusahaan swasta, antrean rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Jakarta pun membludak. 7.000 lebih orang mendaftar untuk sekitar 1.000 lowongan petugas PPSU yang dibutuhkan. Tak hanya di Jakarta, ratusan pencari kerja juga memenuhi Balai Latihan Kerja di Pedurungan Semarang untuk mencoba peruntungan. 38 perusahaan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menawarkan sekitar 2.000 lowongan. Bahkan, salah satu pencari kerja dari Yogyakarta mengaku sengaja datang ke Semarang demi mendapat kerja lebih baik. Ironi di tengah berburu kerja juga terjadi di Batam 19 April lalu. Saling dorong tak terhindarkan karena antrian job fair penuh sesak hingga sejumlah pelamar kerja terjatuh ke selokan di sekitar lokasi. Sementara, salah satu upaya mempermudah peluang mencari kerja dicetuskan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menghapus pembatasan usia pelamar kerja lewat surat edaran gubernur yang diteken 2 Mei lalu. Khofifah menyebut aturan inklusif itu telah dikomunikasikan kepada para pengusaha. Kan biasanya rekrutmen ketenagakerjaan itu ada maksimal umur sekian. Jadi kita menyampaikan surat edaran bahwa pada saat-saat seperti ini untuk menentukan usia di dalam rekrutmen ketenagakerjaan kita minta untuk tidak dilakukan. Menurut pengusaha, membludaknya pencari kerja akibat penyerapan dunia kerja yang turun karena pelemahan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Diperparah transformasi dunia kerja menuju otomatisasi yang telah berlangsung 10 tahun terakhir. Tiap tahun itu ada 3-4 juta angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja, yang harus dicarikan pekerjaan. Ditambah lagi mereka yang PHK, ya. Nah, masalah PHK ini bukan masalah hanya di Indonesia saja ya. Hampir semua negara mengalami masalah PHK. Karena apa? Karena terjadi transformasi dunia usaha. Yang pertama ada transformasi digital, ya. Dan itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun yang lalu.
Fenomena membludaknya pencari kerja mestinya menjadi lampu kuning untuk pemerintah. International Monetary Fund per April 2024 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara 6 negara Asia Tenggara. IMF mendata tingkat pengangguran berdasarkan persentase angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan. Badan Pusat Statistik menyebut dari 153,05 juta angkatan kerja, 145,77 juta diantaranya bekerja, sementara sisanya sebesar 7,28 juta menganggur. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli juga mengungkap data pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga 23 April 2025 mencapai 24.000 orang. Secara tahunan, angka PHK di Indonesia meningkat dibanding tahun lalu. Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling terdampak PHK. Lebih dari 10.600 pekerja. Diikuti Provinsi Jakarta 4.000 lebih pekerja dan Provinsi Riau dengan sekitar 3.500 orang di PHK. Saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga lebih dari belum lebih ya, sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau. Ekonom Selyos Bima Yudhistira pun mendesak pemerintah untuk melepas rem efisiensi di tengah lesunya pihak swasta. Karena kalau sama-sama rem, swasta rem, pemerintah rem, maka PHK-nya justru akan meledak ke depannya, akan lebih banyak lagi. Alat yang kedua yang dimiliki pemerintah adalah BUMN, entah melalui Danantara, entah melalui BUMN individu atau anak usaha BUMN. Itu gimana caranya biar BUMN ini, yang apalagi yang dividennya besar, labanya besar, itu harusnya diputar lagi untuk melakukan ekspansi, sehingga dia menyerap tenaga kerja. Ya, jadi pemerintah terutama Prabowo Gibran ini adalah momentum yang paling tepat saat ini untuk menunjukkan bahwa semua janji-janji kampanye termasuk untuk menciptakan lapangan kerja secara masif ini tidak perlu menunggu tahun kedua atau tahun ketiga. Saat kampanye pemilihan presiden 2024 lalu, pasangan Prabowo Gibran menjanjikan jutaan lapangan kerja. 13 kota baru di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Lebih dari 6 bulan menjabat, masyarakat masih menunggu janji politik Prabowo Gibran. Di paling atas itu sajadah sholat. Saya angkat itu kelihatan wajah bayi.